Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Ini adalah pemandangan sehari-hari di akhir pekan yang bisa kita lihat di area plaza depan Stasiun Jakarta Kota Beos. Nantinya pada tahun 2029 akan terintegrasi kawasan ini dengan akses menuju ke stasiun MRT kota. Semoga menjadi lebih bersih, lebih rapi, dan juga lebih nyaman untuk dikunjungi. Nah, akses menuju ke stasiun MRT kota itu ada akses yang cukup besar ya, berada di depan plaza, kemudian menuju ke terowongan koridor ke arah stasiun MRT kota. Tidak tersambung secara langsung dengan stasiun Jakarta Kota Beos, namun memiliki beberapa akses seperti akses anak tangga, eskalator, dan juga lift untuk bisa turun ke koridor. Untuk halte Transjakarta sebenarnya saat ini berada di sisi utara dari stasiun Jakarta Kota Beos. Nantinya kalau menurut desain yang ada akan pindah ke pintu utama di sisi barat, kemudian ada di tengah jalan ya. Dari desain jalan untuk kendaraan bermotor yang kita bisa lihat di sini itu hanya dilewati oleh bis-bis Transjakarta dan tidak ada kendaraan pribadi. Baik, bagaimana dengan stasiun MRT kota? Nah, dari media sosialnya MRT dapat kita lihat untuk area bagian atas stasiun sebenarnya sudah ada semacam gedung-gedung kecil yang akan menjadi akses menuju ke stasiun terintegrasi dengan halte Transjakarta. Dan di bagian atasnya juga tadi yang kita perhatikan sudah mulai ditutupi dengan tanah kembali agar bisa berfungsi sebagai akses ataupun jalan untuk kendaraan bermotor. Stasiun paling akhir yang bisa kita tuju di kawasan Jakarta saat ini adalah Stasiun Bundaran HI. Kemudian setiap stasiun itu tersambung dengan terowongan kurang lebih seperti ini. Termasuk stasiun-stasiun baru itu juga disambungkan dengan terowongan agar nantinya kereta dapat melewatinya. Yang paling unik kemarin adalah adanya terowongan bertingkat ya, khusus untuk stasiun-stasiun yang ada dari arah Harmoni sampai ke arah Mangga Besar. Jadi stasiunnya memiliki 2 lantai khusus untuk peron. Nah, kemungkinan ini karena sempitnya lahan jadi memang dibuat atas bawah. Tunnel-tunnel ataupun terowongan itu dibangun menggunakan beton-beton precast atau beton-beton yang sudah dicetak, lalu disusun-susun membentuk bulatan ataupun terowongan. Pengerjaan terowongan itu dilakukan dengan menggunakan tunnel boring machine ataupun TBM yang sedikit demi sedikit mengebor, kemudian memasang dari beton-beton precast, menyusunnya membentuk lingkaran dan akhirnya menjadi tunnel ataupun terowongan. Baik, dari media sosialnya MRT dapat kita lihat di sini di kawasan bagian atas dari stasiun MRT kota itu sudah mulai ditimbun kembali menggunakan tanah yang baru. Tanah ini tanah coklat, bukan tanah bekas galian dari sungai atau juga kerukan-kerukan dari endapan-endapan sedimentasi. Pekerjaan ini dilakukan untuk menutup ya bagian atas dari stasiun karena sudah selesai ya untuk proses-proses yang ada di sisi atasnya. Kemudian mungkin lebih banyak ke finishing bagian dalam dari bangunan stasiun MRT kota itu sendiri. Nah, nantinya apakah jalur tersebut hanya bisa dilintasi oleh bis Transjakarta dan kendaraan pribadi tetap dialihkan? Kita belum ketahui. Ini pemandangan dari udara untuk sisi atas dari stasiun MRT kota. Kemudian selain itu ada pekerjaan-pekerjaan lanjutan. Sebenarnya MRT kota itu masih masuk dalam CP 203, sedangkan ada CP 204, 205, termasuk pengadaan rangkaian kereta, kemudian juga sistem pembayaran, signaling, dan seterusnya. Jadi masih akan ada pekerjaan-pekerjaan setelah dari selesainya konstruksi stasiun dan juga terowongan. Makanya target yang hendak dicapai adalah nanti pada tahun 2029. Kalau kita lihat konstruksinya mungkin ini sudah banyak yang selesai, yaitu tersambungnya antara Glodok ya kota, kemudian juga terowongan-terowongan ke arah Mangga Besar itu sudah ada, sudah mulai tersambung satu terowongan dan terus sampai ke arah Harmoni serta seterusnya.
Lalu pekerjaan untuk penyambungan CP202 ini juga cukup penting ya, karena CP203 bagian Glodok ke kota tidak akan dapat beroperasi, tidak akan bisa dinaiki, rangkaian keretanya tidak akan pernah ke sana karena harus melewati CP202 yaitu Harmoni sampai ke Mangga Besar. Nah, itu juga masih dalam pengerjaan pembuatan dari stasiun ya, pembangunannya serta meneruskan pengeboran, membuat terowongan. Kita pindah ke area depan LTC Glodok. Di sini sudah ada bangunan-bangunan kecil ya, kotak-kotak seperti itu, dan nantinya akan menjadi akses-akses menuju ke stasiun MRT Glodok yang ada di kawasan ini, dan akan terintegrasi kalau kita lihat dari desain dengan halte-halte Transjakarta. Posisinya berada di tengah jalan. Kemudian pekerjaan yang berlangsung saat ini adalah pembuatan entrance. Karena untuk stasiun yang ada di bagian bawah, struktur dari stasiunnya dan juga konstruksi sudah selesai ya kalau kita perhatikan. Berbeda dengan stasiun-stasiun yang lain masih dalam pengerjaan seperti stasiun Harmoni, stasiun Sawah Besar dan juga Mangga Besar. Baik, kita lihat lebih detail area di Jalan Pintu Besar Selatan di bagian tengah. Ini tadinya adalah area pekerjaan stasiun MRT Kota. Nah, ini sudah ditutup dengan rapi, ditimbun dengan tanah coklat, dan ada bagian-bagian dari atasnya stasiunnya. Tapi kalau kita lihat ini adalah jalan nantinya sebenarnya yang dibuka. Nah, keperluannya untuk mungkin sirkulasi udara, cahaya, sehingga tetap nyaman bagi para penumpang walaupun berada di dalam stasiun. Sudah ada anak tangga yang kita lihat juga untuk bisa dipergunakan nanti sebagai akses menuju ke bawah ataupun stasiun MRT Kota. Untuk permukaan tanah nantinya akan disamakan dengan permukaan jalan. Saat ini juga jalannya tidak begitu rapi. Kalau kita perhatikan, bisa sekalian diperbaiki, dimuluskan ya. Apakah nanti akan hanya Transjakarta yang bisa melewati jalur ini? Kita belum ketahui karena saat ini masih seperti itu. Yang jelas kalau dari desain yang kita lihat, ini adalah seperti plaza saja. Jadi tidak ada kendaraan pribadi ataupun kendaraan bermotor roda 4 yang melewatinya selain bis-bis Transjakarta. Pembangunan akses-akses selain yang ada di depan Plaza Beos, kita juga lihat di beberapa titik di sepanjang pintu besar selatan. Ini WC portable. Nah, di bawah perempatan inilah terdapat terowongan ya, koridor yang menghubungkan stasiun MRT Kota dengan stasiun Jakarta Kota KRL Beos. Kita turun dari bis Transjakarta di halte Transjakarta di pintu utara dari stasiun Beos. Nah, ini kita belum tahu nantinya apakah akan dibongkar dan dipindah sesuai desain yang ada di sisi barat. Nanti kita akan pantau bersama. Yang jelas area ini cukup menyempit ya, dengan adanya halte, kemudian ditambah lagi parkir kendaraan, tempat-tempat yang dipergunakan badan-badan jalan sebagai area berdagang oleh para pedagang kaki lima. Nah, mereka mungkin butuh satu lokasi ya. Di kanan itu kan ada lorong yang cukup panjang menuju ke arah jalan rempah-rempah yang ada di sini. Jadi bisa dikumpulkan di sana, misal seperti itu, tanpa harus berada di pinggir jalan dan tidak jauh ke arah Taman Kota Intan. Ini contohnya kan memakan sedikit badan jalan nih. Dan itu membuat arus kendaraan tersendat, ditambah lagi adanya abang-abang driver yang memang menjemput dan membawa penumpang ya, ataupun menurunkan penumpang untuk keluar masuk stasiun. Jadi membuat keadaan menjadi lebih padat dan terkadang macetnya juga panjang. Kita belum masuk ke stasiun, kita akan lihat ke depan Plaza Beos. Di bagian kanan ini ada yang berdagang ya, menggunakan sedikit bagian jalan, plus adanya antrian bajai. Nah, bajai ini memang ngetem parkir di sini menunggu para penumpang untuk dibawa ke tujuannya masing-masing ya. Kemudian di area plaza kita melihat banyak yang berjualan di tengah ya, termasuk juga yang di samping, plus ada parkir kendaraan bermotor yang ini.
Biasanya plaza ataupun tempat area pejalan kaki itu memang tidak boleh dipergunakan untuk berdagang. Khusus untuk area ini kita belum ketahui. Yang jelas lantai dari plaza ini sudah banyak yang menghitam. Biasanya itu dikarenakan adanya limbah-limbah yang dibuang di lantai-lantai plaza. Ya, di ubin-ubinnya ini sudah banyak yang menghitam. Apakah itu limbah kopi, limbah minyak, bekas makanan, dan lainnya. Para pedagang ada yang juga pintar ya, kalau kita lihat mereka menyiapkan tempat-tempat membuang sampah, yaitu plastik-plastik, jadi tidak lagi berserakan di banyak tempat. Walaupun masih ada kita perhatikan seperti ini, sampah-sampah plastik ada di taman-taman tanaman hias. Kemudian bekas-bekas dari membuang limbah-limbah makanan, kopi, dan lainnya juga masih kelihatan. Nah, akses utama menuju ke stasiun MRT kota ada di depan kita di dekat Tugu Jam ya. Jadi para penumpang keluar dari pintu stasiun KRL Beos di sisi barat, pintu utama ini langsung bisa menuju ke stasiun MRT kota. Ada dua, ada di bagian kanan di ujung sana itu entrance nomor 4, kemudian yang dekat Tugu Jam itu entrance utama. Stasiun Jakarta Kota masih sama dari waktu ke waktu, memang tidak boleh dirubah ya, karena merupakan bagian dari cagar budaya yang harus dijaga. Paling bisa adalah direstorasi dengan baik sehingga nilai sejarahnya tetap terjaga. Kita masuk ke stasiun Jakarta Kota, ada yang agak unik ya. Di sini ada pekerjaan pekerjaan eskalator lebih tepatnya. Jadi dipersiapkan akses menuju ke lantai 2. Nah, lantai 2 ini fungsinya untuk apa kita juga belum ketahui. Apakah nanti akan jadi area komersial atau yang lainnya, kita akan lihat ke depan. Ini ada rangka baja yang menopang dari tangga eskalator yang sudah ada di kedua sisi dari akses stasiun Beos sisi barat. Selepas dari pintu akses sisi barat, kita masuk ke dalam area stasiun. Dapat kita lihat di sini langsung disambut oleh gate menuju ke arah peron. Sedangkan para penumpang yang keluar dari stasiun harus ke pintu selatan dan juga ke pintu utara. Nah, ubin-ubinnya kalau bisa ini juga dipugar, mungkin direvitalisasi agar tetap bagus terjaga, karena tadi juga sudah ada yang pecah kalau kita perhatikan. Untuk akses ke stasiun MRT Jakarta nantinya akan bisa lewat pintu selatan ini karena sudah disiapkan entrance nomor 4 ya. Dan di depan kita ini adalah entrance utama yang nantinya menghubungkan plaza yang ada di depan pintu sisi barat ya, pintu utama menuju ke stasiun MRT kota. Sebenarnya ini terowongannya sudah terbentuk kalau kita perhatikan, dan untuk dinding-dindingnya juga sudah dipasang dengan seat pile baja. Berarti nanti para penumpang akan keluar lewat pintu utama lalu menuju ke akses utama ke arah stasiun MRT kota. Penumpang ini bisa saja datang dari arah Tanjung Priuk atau juga dari arah Kampung Bandan. Kemudian ingin menuju ke pusat kota Jakarta ke arah Bundaran HI atau sampai ke selatan ke arah Lebak Bulus, cukup pindah moda transportasi ke MRT. Satu pertanyaan dan juga satu fokus masyarakat yang kita dengar dari komen-komen sahabat-sahabat online Indonesia dan para netizen adalah untuk akses tersebut apakah tidak bisa dibuatkan kanopi ya. Karena yang kita lihat dari desain itu sepenuhnya adalah ruang terbuka dan menuju ke koridor bawah tanah. Jadi pada saat hujan atau panas tentunya kurang melindungi ya para penumpang dari misalnya basah atau juga teriknya sinar matahari. Mudah-mudahan sudah menjadi perhatian dari para pelaksana konstruksi dan juga kontraktornya, semua pihak yang terkait dengan pembangunan MRT Jakarta untuk menyiapkan kanopi sehingga para penumpang yang keluar dari stasiun Beos atau juga dari stasiun MRT mau ke stasiun Beos lebih nyaman
tidak basah dan juga tidak kepanasan. Langsung kita keluar di pintu utara, kita akan naik lagi rangkaian dari bis Transjakarta ataupun bisnya ya, dan langsung disambut oleh padatnya para pedagang yang ada di sini serta arus lalu lintas yang tersendat, tambah lagi parkir dari bajai. Nah ini mungkin ada lokasi binaan di depan sana yang bisa dikumpulkan jadi satu dan tidak menggunakan area pinggir jalan. Ternyata di bagian sudut dari akses stasiun sisi utara juga dimanfaatkan untuk parkir kendaraan bermotor. Baik, kita akan lihat dari atas bis Transjakarta untuk area pembangunan yang ada, terutama akses menuju ke stasiun MRT Jakarta Kota, kemudian integrasinya dengan stasiun KRL Beos, serta kondisi yang ada di depan Plaza Beos seperti ini. Jadi para pedagangnya bukan hanya di pinggir jalan, namun juga ke area plaza yang ada di bagian tengah. Kemudian air mancur yang ada di sini terkadang memang dipakai oleh anak-anak yang mandi berenang di siang hari ya. Tadi kita lihat, namun pada saat kita kunjungi mereka sudah pulang nampaknya atau pindah ke air mancur yang lain. Baik, dari sisi area konstruksi dapat kita perhatikan banyak alat-alat berat yang sedang bekerja, dan untuk akses utama masih dalam penyelesaian. Sedangkan terowongan yang dulu dipakai ya, ini ada lingkaran akses ke bawah untuk bis-bis Transjakarta masih ada. Nampaknya masih akan lama karena terowongannya belum ditimbun atau belum disesuaikan aksesnya dengan akses yang ada didesain untuk menuju ke stasiun MRT kota. Di bagian perempatan juga ada area yang ditutup, dapat kita lihat ini seperti koridor panjang untuk menjadi laluan nantinya bagi para penumpang ke arah stasiun MRT kota. Bagian atasnya itu dipasang rangka-rangka baja agar dapat menahan tanah dan menguatkan ya, menopang tanah yang ada di kedua sisi. Lalu juga ditambahkan dengan seat pile baja dan memiliki lebar yang cukup nyaman untuk dapat dilewati oleh banyak para penumpang, karena ini kan integrasi dari moda transportasi KRL dan juga MRT. Jadi kemungkinan besar penumpangnya akan banyak melewati area tersebut. Baik, ada akses yang juga cukup besar ya di samping dari jalan Pintu Besar Selatan sisi timur. Masih dalam pengerjaan, kemudian nantinya juga akan tersambung ke stasiun MRT kota yang ada di bagian tengah. Ini tadi bangunan-bangunan ataupun bukan gedung ya, lebih tepatnya bangunan-bangunan kotak-kotak seperti ini yang berfungsi untuk akses-akses menuju ke stasiun di sisi tengah dan mungkin akan terintegrasi dengan halte-halte Transjakarta. Selain dari akses-akses stasiun ataupun entrance, terdapat juga bangunan-bangunan biasanya di dekat stasiun yang agak lebih besar berfungsi sebagai bangunan CCTV ataupun cooling tower, pendingin ya, dan juga ventilation tower untuk ventilasi udara. Karena stasiunnya berada di bawah tanah, tentu ventilasi dan juga sirkulasi udara akan menjadi sesuatu yang sangat penting dan membuat para penumpang tetap nyaman. Kita pindah ke stasiun MRT Glodok lagi, kembali ke arah selatan. Ini tadi bangunan-bangunan yang ada di tengah, kemudian pekerjaan yang berlangsung lebih ke arah pusat perbelanjaan yang ada di Glodok ya, yaitu akses-akses. Akses-akses ini di Glodok itu ada yang di seberang jalan ataupun di Jalan Hayam Wuruk ya, kemudian juga ada yang di Jalan Gajah Mada.
Ini agak lebih cepat ya dibandingkan dengan Harmoni CP202 sampai ke Mangga Besar. Jadi pada saat ini selesai mungkin nanti akan menunggu agak lama ya dari Harmoni ke arah Mangga Besar.